Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang kita hormati Bapak Rektor beserta seluruh jajarannya, tidak lupa rekan-rekan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, juga seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah wa syukrulillah, meski dalam situasi pandemi yang belum berakhir, kita masih bisa bersilaturahim meski dengan wasilah teknologi, meski belum bisa berjabat tangan, tapi insya Allah silaturahim digital seperti ini semoga tidak mengurangi esensi dari persaudaraan, saling menebarkan kasih sayang kita bersama. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan seluruhnya yang saya hormati, pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di Republik ini. Dan pesantren sudah teruji, istilahnya dalam terik panas, hujan, badai, masih tetap bertahan. Dari mulai zaman pra-kemerdekaan, zaman kemerdekaan, sampai zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi hari ini. Alhamdulillah pesantren tetap bertahan. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menjadikan pesantren ini tetap bertahan dan pesantren ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Ini yang menjadi nilai plus dari pesantren. Bahkan di tengah-tengah pandemi hari ini, di saat lembaga-lembaga pendidikan lain bisa dikatakan tutup dalam tanda kutip, pembelajaran melalui PSJJ jarak jauh, alhamdulillah beberapa pesantren saya lihat mayoritas sudah buka meski dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dari pesantren untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Meski dalam situasi yang selalu berubah-ubah, mulai dari zaman pra-kemerdekaan, sampai sekarang yang tadi dikatakan oleh moderator era global, ada beberapa nilai-nilai kekhasan pesantren yang tidak berubah. Satu, bahwa pesantren itu tidak hanya sekedar mengajarkan atau sekedar taklim mengajar, atau bahasa sekarang sekedar transfer knowledge, memberikan pengetahuan atau ilmu. Tetapi pesantren punya tanggung jawab yang namanya tarbiyah. Tarbiyah itu bahasanya adalah mendidik. Jadi antara mengajar dan mendidik ini beda-beda tipis. Contoh umpamanya, kalau mengajar itu ya hanya sebatas tadi transfer knowledge. Kita diwajibkan sholat 5 waktu, tapi tidak punya tanggung jawab untuk menuntun anak praktek sholat. Nah, di situ kelebihan pesantren, di samping tadi memberikan ilmunya, juga pagi hari kiai-kiai itu jam 4 pagi sudah bangun, pengurus pondok sudah mulai keliling ngoprak-oprak membangunkan santri-santri untuk berjamaah subuh.
Jadi dikasih ilmunya sekaligus juga dituntun untuk mengamalkan. Itu salah satu kelebihan dari pesantren. Yang kedua kalinya, pesantren ini tidak hanya sekedar, kalau bahasa Jawa, minterke akal, tetapi juga bagaimana menuntun anak-anak ini untuk madangke ati. Kiai saya dulu sering ngendika, ngilmu ki nek ngebak-ngebaki bathuk le ora ana gunane. Ilmu itu kalau hanya menuhin batok kepala tidak akan ada artinya. Piye carane ilmu itu bisa menerangi hati kita? Piye carane ilmu kuwi iso madangke atimu? Maka di pesantren dikenal juga yang namanya mujahadah. Malam hari anak-anak dibangunkan, ayo tahajud, ayo mujahadah, memperbanyak zikir, membaca tasbih. Li'annal mujahadata, karena mujahadah itu miftahul hidayah. Imam Al-Ghazali menyatakan mujahadah itu adalah kunci petunjuknya Allah. Bangunlah malam hari untuk bermujahadah, munajat, berbisik memohon kepada Allah. Juga di pesantren sampai hari ini yang tidak berubah, ada yang namanya riyadhah, riyadhatun nafas. Riyadhatun nafas itu adalah upaya-upaya kita untuk menahan hawa nafsu. Maka dikenal dari mulai yang paling sederhana, ada puasa Senin Kemis. Di pesantren juga ada yang puasa Daud, ada santri-santri yang puasa dawam, itu puasa setiap hari sepanjang tahun kecuali pada hari-hari tasyrik. Juga ada lagi, kalau di Tegarjo istilahnya ngerowot. Ngerowot itu meninggalkan semua bahan-bahan yang terbuat dari beras. Jadi tidak makan nasi, gantinya makannya jagung, atau ketela-telaan, umbi-umbian, dan semua produk dari beras. Juga ada istilahnya tidak makan yang bersumber dari hewani. Kalau di sini istilahnya yaman huwa. Karena wiridannya itu yaman huwa latif, yaman huwa. Nah itu maka lebih dikenal dengan yaman huwa. Nah, upaya-upaya itu ini upaya pengendalian diri agar tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi yang diharapkan santri itu memiliki juga kecerdasan emosional. Karena nafsu, kalau saya boleh menyitir dalam Ihya, itu disampaikan nafsu itu seperti kuda liar. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan, maka kamu yang akan diseret oleh hawa nafsu. Tapi kamu bisa mengendalikan, nah, kuda itu bisa dikendalikan, maka kamu akan bisa menuntun, bahkan menaiki kemana yang kamu tuju. Maka kuda liar itu ibaratnya harus dicambuk terus. Siang malam dipecuti, dicambuki. Nah nanti kalau sudah dia kalah, maka dia akan ikut kepada kita. Maka kalau kita yang kalah, maka kita yang akan diseret oleh hawa nafsu. Nah, maka malam hari ketika nafsu itu mengajak tidur, jangan dituruti. Jangan semalam-malaman hanya untuk tidur. Harus kita kalahkan nafsu kita. Siang hari nafsu itu hanya pengen ngajak makan, terus ngemil, terus sekali-kali lah puasa Senin Kemis. Syukur mau puasa Daud. Nah itu kalau kita sudah bisa mengendalikan nafsu, ilmu akan ada manfaatnya. Tapi kalau tanpa pengendalian nafsu, ilmu akan sia-sia.
seberapa pandainya seseorang, kalau dia itu dikuasai oleh nafsunya, maka ilmu itu akan menjadi sia-sia. Karena yang berkuasa adalah nafsunya. Ilmu tidak akan ada manfaatnya. Tapi kalau berbeda, kalau kita dengan terapi-terapi tadi bisa mengendalikan nafsu, seberapapun ilmunya insya Allah akan berkah, manfaat, karena ilmu itu bisa menuntun. Ilmu yang menuntun nafsu, bukan sebaliknya. Ilmu yang dituntun. Maka ilmu itu akan menuntun nafsu kita dari nafsul lawamah, nafsu yang tercela, menuju kepada nafsul mutmainnah. Karena memang kodrat manusia itu oleh Allah memang diberi nafsu. Tinggal bagaimana kita memanage, tinggal bagaimana kita menguasai nafsu itu. Nah, ini pola-pola seperti inilah yang dikatakan tradisi, kekhasan pesantren di situ. Tradisi kekhasan pesantren. Dan di pesantren itu lebih ditekankan, di samping penguasaan keilmuan, ada satu lagi terminologi pesantren, yakni manfaat dan berkah. Ini kunci. Tidak hanya sekedar mencari ilmu, tapi cari yang manfaat, cari yang barokah. Nah, maka di situ nanti turunannya, ini banyak sekali. Turunannya harus ada keistiqomahan, turunannya nanti ada ketaatan kepada guru, kepada kiai. Ini meski dalam situasi global, tradisi itu tidak bisa tergerus. Tidak bisa tergerus. Selagi mindset barokah, mindset manfaat ini tetap terpatri, tidak akan tergerus. Maka contoh sederhana ya, kiai-kiai sepuh itu sering memaknai tolabul ilmi. Mungkin kalau makna yang sering kita dengar itu maknanya kan menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Tapi kalau dalam pesantren, kiai-kiai lebih sering dan lebih senang menggunakan makna tolabul ilmi itu ngeluru ilmu. Apa bedanya? Ini sangat filosofis meskipun hanya makna ya. Jadi kenapa pesantren itu masih mempertahankan sistem makna utawi iki iku, meski mungkin sebagian orang menganggap itu tidak praktis, terlalu bertele-tele, tidak. Karena dari makna-makna itu ada kandungan-kandungan nilai, kekhasan, ada kandungan-kandungan filosofinya. Contoh umpamanya tadi, tolabul ilmi, ngeluru ilmu. Ngeluru, itu kalau orang Jawa, yang namanya ngeluru itu kan golek. Di Tegarjo, itu kalau pas musim duku, buah-buahan itu kan santri-santri mandinya itu masih di sungai. Jadi setiap pagi berangkat ke sungai itu nyambi, luru, duku. Lewat kebun-kebun milik tetangga itu, ngeluru duku. Kalau luru, itu pasti anaknya itu menunduk, dingkluk. Karena yang dicari adalah duku, atau rambutan, atau buah-buahan yang sudah jatuh ke tanah. Itu luru. Tidak ada wong ngeluru kok ndangak. Kalau mendongak seperti ini golek dhuwur iki berarti arep nyolong iki, endi sing mateng, endi sing anu, enggak. Tapi kalau santri itu ndingkluk. Karena yang dicari adalah yang sudah jatuh ke tanah. Itu artinya apa? Dia akan menerima apapun ilmu
yang sudah diikhlaskan, diberikan oleh kiainya. Itu filosofinya orang luru, orang ngarani. Beda kalau kita ndangak, nyengget, nyuri, nah itu. Maka santri ini mesti dingkluk, ngeluru ngilmu. Yang dicari adalah buah yang jatuh, yang sudah jelas halalnya, sudah diberikan oleh yang kuasa. Nah, keikhlasan itu menjadi kunci barokahnya ilmu. Keikhlasan menjadi kunci kemanfaatan ilmu. Ikhlas dari santrinya maupun ikhlas dari kiainya. Kedua-duanya. Karena antara guru dan murid ini harus saling menopang. Ibaratnya sebagaimana kita memasukkan benang dalam jarum. Ini kan harus konsentrasi kedua-duanya. Yang megang benang di atas, ini kan harus khusyuk, tenang memasukkan itu kan. Sementara tangan kiri yang megang jarum, ini juga harus tenang. Murid menerima ilmu ini juga harus tenang gitu. Gurunya harus istiqomah. Tidak bisa muridnya istiqomah di pondok, gurune kiai ini keluyuran, ya nggak bakalan masuk ilmunya. Begitu juga kiainya sudah istiqomah, ikhlas, tapi muridnya sing jelang-jeling, meloya, melayu, nggak istiqomah, nggak jalan. Ini butuh kesadaran kedua belah pihak, antara kiai dengan santri. Ada nyambung hatinya, keikhlasannya, nyambung keistiqomahannya. Ini beberapa tradisi-tradisi pesantren yang hari ini masih jalan. Maka dikenal ada namanya pesantren salaf, dan ada pesantren-pesantren yang sudah modern. Sebetulnya kalau menurut saya, salaf itu lebih tergantung kepada wadifah, amaliyah. Bukan melihat kepada bangunannya, kurikulumnya. Terus pesantren yang sudah kenal internet, pesantren yang sudah kenal Zoom, kenal media sosial, apakah itu hilang kesalafannya? Tidak sama sekali. Selagi pesantren tadi masih menerapkan hal-hal tadi yang saya sebutkan, maka nilai kesalafannya masih tetap terjaga. Meskipun hari ini pemanfaatan teknologinya juga maksimal. Lirboyo, sarang, peloso, pondok-pondok pesantren salaf. Tetapi juga di media sosial kenceng juga. Karena media sosial ini hanya menjadi istilahnya wasilah media untuk nasrul ilmi, menularkan keilmuan. Tetapi nilai keilmuannya masih tetap salaf. Yang dipelajari tetap standar. Nahwu sorof mulai jurmiyah, sorof al-imriti sampai alfiyah. Terus fikihnya mulai dari safinah, fathul qorib, fathul wahab, fathul mu'in sampai mahali. Tafsirnya, terus ulumul hadisnya sampai ke ilmu tasawuf, ihya ulumiddin. Itu pelajaran standar salaf semua. Meski metode pengajarannya mungkin hari ini pesantren juga harus mulai menyesuaikan. Apalagi dalam situasi pandemi. Maka kita juga bersyukur pandemi ini mau tidak mau memaksa kaum pesantren untuk melek teknologi. Maka ketika awal-awal pandemi itu, bulan Ramadan sebelumnya, kita ngamatin kan, di media sosial, banyak pengajian-pengajian. Mulai pengajian posonan, pengajian kitab, terus juga diskusi, tadarus. Ini kita lihat adalah pesantren-pesantren NU. Santri-santrian muncul semua ke permukaan. Ini salah satu hikmahnya pandemi. Yang pada
masa-masa yang lalu, pesantren masih bisa dihitung yang menggunakan fasilitas YouTube, Facebook, terus juga menggunakan fasilitas apalagi Instagram. Tapi sekarang hampir semua pesantren, bahkan satu pesantren punya akunnya 2, 3, bunyai-bunyai pun sekarang juga sudah melewati batas. Ini luar biasa manfaatnya menurut saya. Asal kontennya tidak bergeser dan tidak berkurang. Dulu banyak ibu-nyai yang karena keterbatasan itu tidak bisa mensiarkan ilmunya. Tidak mungkin harus ceramah keluar dan lain sebagainya. Tapi sekarang kiai, ibu nyai duduk di dalam rumah, duduk di kamar, buka kitabnya, baca dan terangkan. Semua bisa mengambil manfaatnya. Nah, ini sekali lagi tidak mengurangi tradisi dan nilai atau orisinalitas dari pesantren. Karena ini hanya soal pemanfaatan teknologi saja. Jadi hikmahnya kita dipaksa hari ini. Mau tidak mau pesantren memang harus melek teknologi karena ini menjadi wasilah, bukan tujuan, wasilah. Meski cara-cara tradisional tetap dipakai. Pengajian bandungan, pengajian sorogan ini tetap jalan, tapi juga online, pengajian dengan pemanfaatan media digital seperti ini juga harus masuk pesantren di situ. Ya, sebagaimana kaidah yang sering kita bacakan bersama, al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi metode cara-cara kuno yang sholih, yang masih relevan, ini masih tetap harus kita jaga. Wal ahdu, tetapi pesantren harus terbuka melihat situasi, karena sesungguhnya pesantren itu lahir di tengah-tengah masyarakat, hadir juga untuk masyarakat. Pesantren bukanlah daerah atau kelompok yang eksklusif, tapi pesantren ini harus terbuka, karena tujuan mendapatkan ilmu adalah untuk berkhidmah, mengabdi, melayani masyarakat. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Maka momentum Hari Santri ini menurut saya adalah momentum penegasan fungsi dan peran pesantren di tengah-tengah masyarakat. Seperti tadi yang disampaikan pembicara di awal, bahwa ketika dulu resolusi jihad ini jelas mengusir penjajah dari muka bumi pertiwi, maka fungsi pesantren hari ini juga sama. Sama pesantren, jihadnya tetap. Cuman jihad hari ini tidak lagi menggunakan senjata bambu runcing. Jihad hari ini adalah bil ilmi, dengan keilmuan. Yang kita perangi hari ini adalah kebodohan. Yang kita perangi hari ini adalah kemiskinan. Maka peran pesantren di sektor ekonomi ini juga harus sejalan, seiring. Pesantren juga berjihad di sektor ekonomi, juga tadi berjihad di pandemi melawan COVID. Ini luar biasa keberanian pesantren untuk buka ini, meski sudah ikhtiar dengan protokol kesehatan, ikhtiar dengan mujahadah dan doa. Kalau tetap ada beberapa pesantren yang terpapar, menurut saya ini bukan aib sekali lagi. COVID bukan aib. Karena potensi terpapar ini tidak hanya dimiliki pesantren kok. Setiap ada kerumunan massa, pasti itu ada potensi di situ. Di pasar-pasar, wah itu potensial sekali. Kenyataan masih buka, di mal masih buka. Bahkan di tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan sekelas secapa saja, polisi kurang bersih apa, kurang disiplin apa, kenyataan juga masih kena. Jadi
Sekali lagi, kalau ada pesantren yang terpapar hari ini bukan aib. Tinggal segera lakukan pengobatan dan potensi sembuhnya luar biasa. COVID ini 80% sembuh, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Hati-hati harus, ketakutan tidak boleh. Pesantren harus tetap buka, pengajian harus tetap jalan, agar kita, santri, masyarakat, tidak hanya memiliki imunitas, kekebalan tubuh, tetapi imanitas, juga kekuatan iman. Ini yang akan menyembuhkan kita, masyarakat, dan bangsa Indonesia, agar segera sembuh dan menjadi baik kembali. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga COVID segera sirna, belajar mengajar segera kembali pulih, ekonomi pulih, dan Indonesia segera baik-baik kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.